Keterangan kedua dari surat Al-Baqarah ayat ke-7. Dan bagi mereka adalah azab yang besar. Azab kekufuran itu amat besar. Pertama, azab dalam kehidupan dunia, dan kedua, azab di akhirat kelak. Penentang-penentang kebenaran itu karena kufur, yaitu menimbun perasaan hati yang murni, akan selalu resah gelisah, tidak pernah bersenang diam karena sakit hati. Mereka sakit hati karena kedaulatan mereka diganggu oleh paham yang baru itu. Timbullah benci, dengki, murka, dan permusuhan dalam hati mereka. Sebab itu tidur tidak merasa nyenyak, siangnya dipenuhi oleh cemburu. Mereka selalu didorong-dorong oleh hawa nafsu mereka supaya bertindak jahat. Kalau perlu membunuh pun mereka mau. Hati mereka bertambah sakit karena apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga, dan apa yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Itulah sebabnya di zaman Mekah, pemuka musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal pernah membuat permufakatan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Madinah, orang Yahudi Bani Nazir nyaris menimpakan batu besar kepada Rasulullah yang sedang duduk bersandar pada satu dinding dari rumah-rumah mereka. Dengan demikian, dapatlah kita merasai bahwa mereka itu disiksa dan diazab oleh kekufuran mereka sendiri. Akhirnya, sampailah ke puncak ketika pemuka-pemuka Quraisy 70 orang banyaknya tewas dalam peperangan Badar, dan selebihnya pulang dengan kekalahan. Bahkan paman Nabi SAW yang menjadi pemuka dari kekufuran itu, yaitu Abu Lahab, setelah menerima berita kekalahan di Badar itu, terus mati jengkang di saat itu juga karena sangat terkejut. Inilah macam-macam azab dunia. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun bernasib demikian pula. Ka'ab bin al-Ashraf dibunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bani Quraisyah disapu bersih, dan Bani Nazir diusir habis dari Madinah. Abrius, Raja Persia, setelah utusan Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan melaporkan kepada beliau bahwa surat beliau dirobek, serta merta beliau berkata, kerajaannya akan robek. Dia mati dibunuh oleh putranya sendiri, dan sejak itu kerajaan Bani Sasan hancur dari dalam karena perebutan mahkota, sehingga sekitar Islam masuk ke sana mereka tidak dapat bertahan lagi, yaitu tentara di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abu Waqqas di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Raja Heraklius pun sekeping demi sekeping kerajaannya di Suriah direbut oleh Islam, sehingga akhirnya terpaksa negeri itu dia tinggalkan. Sambil menitikkan air mata dia berkata, selamat tinggal Suriah, selamat tinggal yang tidak akan bertemu lagi. Inilah azab dunia yang besar bagi pemuka-pemuka kafir yang menentang itu. Tentu akan mereka terima juga azab di akhirat yang lebih besar. Sekarang kita umat pengikut dan penjunjung tinggi cita Muhammad dapatlah mengambil pelajaran dari kedua ayat ini. Apabila cita Muhammad yang sejak ditegakkan, kita pun akan berjumpa pertentangan dengan kekufuran yang demikian. Hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka ditimbuni, mereka sembunyikan, laksana peladang menunggalkan biji jagung ke tanah tadi. Sesudah mereka masukkan ke lubang itu, mereka timbuni dari atas. Namun jagung akan tumbuh juga, kecuali kalau telah mendapat cap sebagai disebutkan Tuhan dalam wahyu itu, umpama jagung yang sudah direbus. Atau dengan tidak kita sadari, kita mengakui diri orang Islam, Al-Quran kita baca dan lakukan dengan tajwid yang baik, tetapi isinya tidak kita pahamkan dengan saksama. Lalu datang orang menyuruhkan kebenaran supaya kita benar-benar kembali pada ajaran Rasul. Hati kecil mengakui kebenaran itu, tetapi ditolak dengan keras karena diri tersinggung, karena dengki, karena merasa dilintasi.
apakah kita akan beroleh bahaya besar pula, yaitu dicap hati kita oleh Allah dan diselubungi mata kita sehingga kebenaran tidak tampak lagi. Agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai ia agama kita. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir. Akan tetapi amal Islam tidak dikerjakannya. Dan jika diajak pada ajaran Islam, dia marah. Apakah ini akan dapat murka Allah pula dengan dicap hati dan pendengarannya, dan penglihatannya ditutup dan diselubungi. Islam hanya bisa hidup karena selalu adanya dakwah. Islam hanya bisa hidup kalau ahli-ahli pikirnya selalu menggali rahasianya buat dijalankan. Ia tidak boleh dibiarkan membeku atau jumud. Kalau telah jumud, ia berarti mati. Maka orang yang menghidupkannya kembali akan bertemulah dengan rintangan besar, yaitu kekufuran, dan orang yang mengakui dirinya Islam sendiri. Namun sebagaimana juga kedua ayat ini diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan buat beliau putus asa, melainkan supaya bekerja lebih giat. Maka bagi penyambung waris Muhammad, ayat ini pun bukan menyebabkan putus asa, melainkan untuk mendorong semangat. Dan jangan pula salah menafsirkan lalu berkata bahwa kalau sudah dicap Allah hati mereka, buat apa lagi dakwah? Padahal datangnya cap ialah sesudah sikap mereka yang tidak mau percaya. Bukan cap terlebih dahulu, melainkan pertentangan mereka lah yang terlebih dahulu terjadi. Sesudah kita ketahui tentang keadaan si kafir yang dimaksud mula-mula oleh ayat tadi, patut kita juga ketahui siapa yang dikatakan kafir menurut hukum agama. Yang dikatakan kafir ialah orang-orang yang tidak mau percaya kepada adanya Allah, atau percaya juga dia bahwa Allah ada, tetapi tidak dipercayainya akan keesaannya, dipersekutukannya yang lain itu dengan Allah, atau tidak percaya akan kedatangan rasul-rasul dan nabi-nabi Allah, dan tidak percaya akan kehidupan hari akhirat, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Pendeknya, tidak menerima, tidak mau percaya pada keterangan-keterangan jelas yang termaktub dalam kitab Allah. Semuanya itu ditolaknya setelah datang kepadanya keterangan yang jelas. Kita misalkan ada seorang beragama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan puasa atau sholat. Belumlah tentu dia sudah pasti menjadi kafir karena meninggalkan itu. Akan tetapi kalau dia sudah menyatakan bahwa sholat dan puasa itu tidak dikerjakannya karena dia tidak mau percaya akan perintah itu, sudah pasti dia patut tahu sebagai seorang Islam, maka pada waktu itulah dia boleh disebut kafir. Lantaran itu dibagi-bagi orang-orang yang kafir itu pada beberapa tingkat pula. Mengeluh terus karena kesusahan, padahal nikmat Allah tetap juga diterima, tetapi dia lupakan nikmat karena adanya kesusahan. Orang ini telah mendekati pintu kufur, tahu akan kebenaran tetapi tidak mau mengakuinya. Itulah corak kafir yang terbanyak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kafir di zaman kita ini yang hampir sama dengan itu ialah orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu hanya agama untuk orang Arab, bukan untuk bangsa lain, atau berkata bahwa agama itu hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Sedang peraturan-peraturan Islam yang mengenai masyarakat tidaklah sesuai lagi dengan zaman, wajib dirobek sama sekali. Akan tetapi kalau mereka masih tetap mengakui kebaikan peraturan-peraturan itu, dan kita pun jangan berhenti berusaha untuk menjalankannya, belum dapat dipastikan kekufurannya. Misalnya juga tentang larangan riba dalam Al-Quran. Al-Quran sudah melarang riba dengan nyata. Padahal di zaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi dengan memakai bank yang tidak dapat dipisahkan dengan riba. Maka kalau ada orang yang berkata bahwa peraturan Al-Quran tentang riba itu sudah kolot,
kita tidak percaya bahwa dia akan dapat menyusun ekonomi kita, orang ini sudah terancam oleh kekafiran. Namun kalau dia berkata pengaruh Yahudi terlalu besar pada ekonomi dunia ini sehingga kita umat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba itu dan belum dapat berbuat lain, orang itu belum dapat dituduh kafir. Ada lagi semacam kafir, yaitu tidak mau tahu apa kebenaran itu dan tidak peduli, tidak cinta. Tiap-tiap diseru pada kebenaran, tiap itu pula dia menjauh. Terdengar seruan, ditutupnya telinganya. Tampak kebenaran, dipicingkannya matanya. Sebab matanya sudah tidak dibiasakannya menentang cahaya kebenaran itu. Maka silaulah dia bila bertemu dengannya. Ada lagi karena tidak ada perhatian sama sekali ke jurusan itu. Yang diketahuinya hanyalah asal perut berisi, asal selera lepas, dan asal dapat hidup. Kekafiran semacam ini terdapat pada umat yang buta agama, yang jarang sekali mendapat kepenerangan atau dakwah. Kafir karena bodoh ini masih dapat diikhtiarkan memperbaiki dengan banyaknya dakwah agama. Negeri-negeri yang seperti ini adalah tanah yang subur buat menghabiskan Islam dari tempat itu dan menggantinya dengan agama lain yang kuat memberi makan dan membagi-bagi beras.